Bisikan Mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua? Kembali lagi di channel Bisikan Mistis. Cerita horor kali ini tidak aku alami sendiri. Aku ditemani dengan satu teman, namanya Ega. Malam itu adalah malam minggu. Seperti biasa, setiap malam minggu kami keluar bareng. Sehabis maghrib, aku berangkat ke rumah si Ega. Rumahnya Ega itu dekat dengan persawahan. Jalan menuju rumahnya itu sedikit gelap dan jalannya banyak yang berlubang. Sampai di rumahnya, aku pun tanya, enaknya kemana nih malam ini? Dia bilang, main PS aja gimana? Masa tiap hari kita main PS? Kemarin sepulang sekolah aja kita juga main PS. Bosan aku, jawabku. Ega memberi saran lagi. Main biliar aja gimana? Pasti malam minggu banyak yang main. Penuh pasti mejanya, jawabku. Tanya si Ega kembali. Kemana ya? Nah, gimana kalau kita nongkrong di warkop yang waktu itu, tapi gak usah pakai motor kesananya, kata aku. Terus Ega nanya, terus naik apa? Aku pun menjawab, naik sepeda aja. Kamu kan punya tuh sepeda klasiknya kakekmu. Sekali-kali lah menikmati ramainya malam minggu dengan bersepeda. Udah lama nih gak sepedaan. Hitung-hitung juga olahraga. Dia pun menyetujui. Oke, bagus tuh. Tapi kita benerin dulu sepedanya. Pompa dulu bannya, kempes soalnya gak pernah dipakai. Tapi tunggu bapak sama ibuku pulang ya. Lagi keluar soalnya. Adikku nanti sendirian kalau kita tinggal berangkat, jawab si Ega. Sepeda udah aku benerin dan udah beres, siap buat berangkat. Tinggal menunggu orang tuanya aja. Jam menunjukkan pukul 20.30. Orang tua Ega akhirnya datang. Kami pun segera berangkat. Aku yang memboncengnya. Jalan masih gak begitu gelap karena masih ada pencahayaan dari rumah-rumah warga. Namun gak ada penerangan di sepeda itu. Sedikit demi sedikit kami berkayuh. Rumah warga sudah terlewati sedikit jauh dan kami akan memasuki jalan yang sepi dan gelap. Kiri kanan jalan gak ada lagi rumah warga dan jalan sepi itu cukup jauh, sekitar 500 meter. Sebelah kanan adalah kebun jeruk dan sebelah kiri persawahan padi. Penerangan jalan hanya ada satu, yang berada di awal sebelum jalan yang sepi itu. Dan kami hanya menggunakan flash HP untuk menerangi jalan. Saat itu gak ada motor atau orang lewat sama sekali. Dan di tempat situ terkenal angker tempatnya. Aku berharap semoga gak terjadi apa-apa. Kami pun terus bercengkrama agar suasana tidak menyeramkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sekitar 50 meter di depan kami ada sesuatu menyala seperti api. Aku perhatikan, itu terlihat seperti seseorang yang berjalan membawa lentera. Namun belum begitu jelas karena tidak ada penerangan di jalan. Padahal tadi gak ada siapapun. Aku bertanya sama Ega, siapa sih itu? Malam-malam begini bawa lentera lagi. Apa gak punya senter? Bikin serem aja. Ega pun menjawab, mungkin itu Pak Kosim habis mengairi sawahnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba orang itu
melayang berserta dengan cahaya yang kekuningan itu dan menghilang. Seketika aku pun terkejut dan kami berdua terdiam. Aku menoleh ke belakang, ternyata lebih jauh jika putar balik. Aku bilang ke Ega, "Ayo Ga, ayo, bantu aku kayu sepedanya." Aku kayu sepeda dengan kencang hingga melewati jalan yang sepi itu. Hati terasa lega saat sudah melewati jalan itu. Kami pun menikmati malam minggu dengan bersepeda dan akhirnya sampai di warkop yang kami tuju. Ngopi dan merokok sambil bercerita bercanda tawa hingga lupa dengan apa yang terjadi tadi. Hingga tak terasa, malam sudah larut. Waktu menunjukkan pukul 23.00. Akhirnya kami pun beranjak pulang. Dan aku baru teringat, aduh, Ga, nanti kita lewat jalan yang tadi lagi. Gimana nih? Kataku pada si Ega. Aduh, bener juga kamu. Udahlah, semoga gak terjadi apa-apa. Yakin aja, jawab si Ega. Yakin pala lu. Aku trauma, Cuk. Kataku. Aku trauma sebenarnya lewat sana. Tapi mau gimana lagi, karena itu satu-satunya jalan. Kami pun meneruskan perjalanan. Setelah lama kami mengayuh sepeda. Dari jauh kelihatan tuh jalan yang gelap dan menyeramkan itu. Udah, putar balik aja yuk. Ke rumahku aja. Tidur di rumahku. Besok pagi aja kita ke rumahmu. Minta aku pada si Ega. Rumahmu jauh tahu. Capek pakai sepeda ke sana. Lagian rumahku juga udah di depan situ, tinggal deket dan lurus aja, jawab si Ega. Ya udah deh, ya udah. Tapi pas lewat situ ajakin aku ngobrol terus. Jangan diem aja kamu. Ega menjawab. Iya ya, udah ayo yakin aja. Akhirnya aku pun memberanikan diri. Sedikit demi sedikit kita memasuki jalan yang gelap itu. Sambil mengobrol untuk menghilangkan rasa takut. Awalnya gak ada hal-hal yang aneh. Saat sesampai di pertengahan jalan, tiba-tiba rantai sepedaku lepas dari girinya. Aduh, kok lepas di tempat ini sih? Gumamku dalam hati. Ega bertanya, kenapa? Rantai sepedanya lepas Ga? Udah, turun dulu. Cepetan benerin, kataku. Tak lama setelah kami turun dan benerin rantai sepeda, tiba-tiba ada sesosok bayangan putih lewat di sebelah kananku dengan kecepatan tinggi, melaju ke arah depan menuju rumah si Ega. Bayangan itu menghilang saat melewati penerangan jalan di ujung depan jalan sepi itu. Dan terlihat jelas kembali saat di tempat yang gelap. Begitu seterusnya. Dan akhirnya menghilang. Aku bertanya sama si Ega, gimana? Udah selesai belum? Kata si Ega, bentar, ini lo nyangkut rantainya. Kamu senterin yang bener dong, jawab Ega. Aku ngomong lagi sama si Ega, cepetan dong, ayo. Udah mulai gak enak nih perasaanku. Tiba-tiba berhembus angin dari sebelah kananku. Aku menengok ke arah kananku. Ternyata sekitar 30 meter di sebelah kanan kami terlihat sesosok putih yang kurang jelas wujudnya. Ega nanya padaku, apaan tuh bro? Perlahan ku arahkan flash HP-ku pada sosok itu. Ku arahkan pelan-pelan dari bawah, pelan-pelan menuju ke atas, hingga terlihat seluruh wujudnya. Dan astagfirullahaladzim, terlihat sesosok menggunakan baju putih yang sedikit kotor dan rambutnya panjang. Mukanya berlumuran darah, lidahnya menjulur ke bawah, satu matanya hilang.
dan mengeluarkan suara khasnya. Aku berteriak, "Lari!" Karena rantainya belum bisa diperbaiki, akhirnya sepeda aku dorong sambil berlari kencang bersama si Ega. Setan itu melayang di belakang kami dan mengejar. Namun jalan yang sepi itu serasa gak habis-habis, gak ada ujungnya. Terus memanjang dan kami serasa berlari di situ-situ aja. Kok jalannya malah tambah panjang sih dan gak sampai-sampai. Padahal cahaya dari perumahan warga udah kelihatan. Namun gak sampai. Aku bilang ke Ega, "Baca ayat kursi gak? Bareng-bareng gak?" Kami membaca ayat kursi akhirnya. Setelah selesai itu, akhirnya perlahan ku tengok ke arah belakang. Dan setan itu ternyata udah gak ada. Kami sudah berada di depan perumahan warga yang dekat dengan rumahnya si Ega. Rasanya seperti keluar dari alam lain. Tiba-tiba kami berada di situ. Padahal terakhir kami tuh masih berada di jalan yang sepi tadi. Akhirnya, udahlah, gak pikir panjang. Kami segera bergegas pergi dan akhirnya aku sampai di depan rumah Ega. Pintu segera dibuka dan segera masuk dengan nafas yang masih ngos-ngosan sambil menyenderkan badan kami. Malam itu aku putuskan untuk tidur di rumah si Ega. Itu dia kisah hororku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Tunggu kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum.